Haus akan ilmu masa muda Ibnu Sina, tahun 980 Masehi. Di kota Bukhara yang ramai, lahirlah seorang anak dengan rasa haus yang tak terpuaskan akan ilmu. Namanya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, tetapi ia akan dikenal dunia sebagai Ibnu Sina atau Avicenna di Barat. Ibnu Sina adalah anak yang luar biasa. Pada usia 10 tahun, anak luar biasa ini telah hafal seluruh Al-Quran. Ia juga mempelajari matematika, astronomi, dan sastra dengan cepat melampaui teman-temannya. Semangat Ibnu Sina untuk belajar membawanya ke bidang kedokteran. Dia melahap teks-teks medis, ingin mengungkap rahasia tubuh manusia. Namun, dia tidak puas hanya dengan membaca. Ibnu Sina percaya pada pendekatan langsung. Dia mengamati pasien, mempelajari gejala mereka, dan berusaha memahami cara kerja tubuh manusia yang rumit. Pendekatan praktis ini dikombinasikan dengan kecerdasannya yang tajam, memungkinkan Avicenna untuk unggul dalam studi medisnya. Dia mulai praktik kedokteran pada usia muda, 18 tahun, sudah mendapatkan pengakuan atas keterampilannya sebagai seorang dokter. Reputasinya sebagai seorang ahli medis yang luar biasa menyebar ke seluruh wilayah, menarik pasien dari mana-mana. Pada usia 21 tahun, Ibnu Sina memulai sebuah proyek yang akan mengukuhkan tempatnya dalam sejarah kedokteran. Dia mulai menulis karya besarnya, Al-Qanun fi Al-Tib, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai The Canon of Medicine. Ensiklopedia medis yang komprehensif ini tidak seperti teks medis lainnya pada masanya. The Canon of Medicine adalah karya yang monumental, mencakup lebih dari 1 juta kata dan terdiri dari 5 jilid. Ibnu Sina dengan cermat merinci anatomi manusia, fungsi organ, serta diagnosis dan pengobatan penyakit. Dia memasukkan pengamatan dan pengalamannya sendiri sebagai seorang dokter, bersama dengan pengetahuan medis yang ada dari tradisi Yunani, Romawi, dan Islam. Apa yang membedakan karya Ibnu Sina adalah penekanannya pada metode eksperimental dan pengamatan yang beralasan. Dia menekan pentingnya uji coba yang dikontrol dengan hati-hati dan mempelajari sebab dan akibat penyakit. Pendekatan ini meletakkan dasar bagi penelitian medis modern dan merevolusi cara pengobatan dipelajari dan dipraktikkan. Kehidupan Ibnu Sina bukannya tantangan. Ketidakstabilan politik dan pengejaran ilmu pengetahuan yang terus-menerus membuatnya sering bepergian ke seluruh Persia. Dia menjabat sebagai dokter istana untuk berbagai penguasa dan mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun jadwalnya yang padat untuk merawat orang sakit dan menasihati para penguasa, Avicenna tidak pernah goyah dalam komitmennya untuk belajar dan mengajar. Dia banyak menulis tentang berbagai macam mata pelajaran, termasuk filsafat, logika, astronomi, matematika, dan teologi. Karya-karya filosofisnya, khususnya kitab Al-Shifa, buku penyembuhan, mengeksplorasi metafisika, logika, dan sifat pengetahuan. Secara total, Ibnu Sina dikreditkan dengan menulis lebih dari 450 buku, menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Pada tahun 1037 Masehi, pada usia 56 tahun, kehidupan Avicenna yang luar biasa berakhir di Hamadan, Persia. Namun, warisannya sebagai bapak kedokteran modern tetap hidup. The Canon of Medicine menjadi landasan pendidikan kedokteran selama berabad-abad, membentuk praktik kedokteran di Timur dan Barat. Buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi buku teks standar di sekolah kedokteran Eropa selama lebih dari 500 tahun. Penekanan Ibnu Sina pada observasi eksperimental, penyelidikan yang beralasan, dan integrasi pengetahuan dari budaya yang berbeda meletakkan dasar bagi metode ilmiah dan praktik medis modern. Kontribusinya melampaui batas waktu dan geografi, menginspirasi generasi dokter dan cendekiawan. Kisah Ibnu Sina adalah bukti kekuatan rasa manusia, pengejaran pengetahuan, dan dampak abadi dari kehidupan yang didedikasikan untuk belajar dan menemukan.